Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, Ibu, muslimin, khususnya di yang ilmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ini ayat 152. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud ayat 152 sampai terakhir yang dibaca tadi? Fadhkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku. Dalam ayat ini ada perintah untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya adalah baik yang berhubungan perintah itu kepada Allah ataupun kepada makhluk. Seperti tadi sudah disebutkan, hubungan langsung kepada Allah seperti sholat.
Hubungan langsung kepada Allah seperti puasa. Hubungan langsung kepada Allah seperti berdoa, memohon perlindungan. Itu hubungan mengingat Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mengingat perintah Allah, melaksanakan, ada hubungannya dengan manusia. Seperti kita bekerja di Harapan Bunda, maka hubungan ibadah ini berkaitan dengan amanah, menetapi janji. Seperti kewajiban kita kepada istri yang diberi karunia keturunan, kewajiban kepada keturunannya. Seperti hubungan kita sebagai anak dengan orang tua, maka di dalamnya termasuk ketika ditunaikan, dilaksanakan, maka itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi tidak hanya berzikir saja, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak hanya itu, tetapi mengingat, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, termasuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bahkan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita jauhi, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini azkurkum, azkurkum, aku akan mengingat kalian, kata Allah. Aku akan menolong kalian, melindungi kalian. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini menunjukkan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Ya. Termasuk ketika bersin, misalkan asin, alhamdulillah. Termasuk mau masuk masjid, membaca doa yang paling pendek, Allahumma inni as'aluka abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku mohon kepadamu dari keutamaan. Itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dengan istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bagian dari perintah Allah. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah dengan perintahku, dengan laranganku. Tidak hanya sekedar ingat, tapi laksanakan, action. Allah akan ingat artinya akan selalu memberikan pertolongan, perlindungan, akan memberikan ketenangan. Washkuruni wa la takfuruni, dan kalian bersyukurlah, berterima kasihlah kalian kepadaku. Termasuk bagian dari mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan kesehatan, memberikan keamanan, bahkan memberikan rezeki. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri adalah
Ketika diberi sehat, gunakan sehatmu untuk berbuat kebajikan, menjalankan perintah Allah. Ketika dapat rezeki sebagian dari rezeki itu dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan infaknya. Karena perintah sedekah, perintah infak itu sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, bahkan dalam sabda Rasulullah SAW. Ketika kita dapat gaji setiap bulan, maka sisihkan, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan yang berkecukupan hartanya dalam setiap tahun keluarkan zakatnya. Ini bagian dari yang dimaksud mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wala takfuruni, dan jangan mengingkari kalian, jangan kalian mengingkari nikmat Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan rezeki, tidak digunakan untuk ibadah, tidak dikeluarkan sebagian. Kalau kita dapat gaji misalkan 2 juta, apa beratnya mengeluarkan misalkan ya 2,5%-nya? Kalau 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Kota antum berapa sebulan? Kotanya, kota, bukan pulsa. Kota internetnya. Nah, 100 ya. 1 bulan 100. Yang 100. Ya, ada yang 100. Kalau sedikit berapa? Sebulan kotanya. Nah, 75.000 sebulan. Hanya untuk Allah saja 25.000 kadang berat. Padahal itu digunakan kadang tidak buka internet yang positif, ya, tidak buka aplikasi yang berkaitan dengan yang bermanfaat. Kalau untuk nonton bola, berita-berita yang tidak ada manfaatnya kadang kepada kita, berita yang tidak ada faedahnya, tidak ada keutamaannya. Ini. Kalau saya sebulan 65 paket, kadang nggak habis. Iya, sudah kebanyakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Infak, sedekah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada mensyukuri. Di ayat 7 surah Ibrahim itu, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, niscaya jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, dapat gaji. Bagaimana bentuk mensyukuri? Ya, dipotong sebagian, misalkan tidak kewajiban zakat, ya anggaplah 2,5%. Karena kalau infak itu tidak ada ketentuan khusus sekian persen. Cuma nemen kalau dapat gaji 1 juta cuma 10.000 itu nemen bakhilnya. Ya, parkir aja kalau di pasar
Bandar Jaya yang di depan itu 5.000. Mobil 5.000. Kadang kita ngasih 10.000, tidak usah minta susu ini. Maka jaga sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah, karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah, janji Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la azidannakum, sungguh aku akan menambah rezeki. Ya. Baru kewajiban nafkahnya untuk diri, untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Wala takfuruni, dan jangan kalian mengkufuri ini kepadaku. Artinya diberi sehat, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan meyakini agama Islam, tidak ibadah, tidak sholat, waktu puasa tidak puasa. Ini musibah. Sehat fisiknya tapi hatinya tidak sehat, musibah. Kalau hanya sakit fisik itu memang bagian dari musibah juga, tapi tidak sebagaimana ya hamba Allah yang diberi sehat tapi tidak menunaikan salat. Yang tidak menunaikan salat adalah dosa besar. Masalah yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi meninggalkan salat dengan tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Kalau tidak meyakini hukumnya salat itu wajib adalah kufrun, mengingkari bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama memberikan penjelasan ketika takasulan, ketika tidak menunaikan salat karena malas, itu tidak menyebabkan kekufuran. Kalau karena malas tapi dosa besar. Bahkan meninggalkan salat itu dosanya lebih besar dari mengerjakan zina. Zina adalah hubungan laki-laki dan wanita yang tidak ada kaitan akad nikah. Tidak ada akad nikah di dalamnya. Itu lebih besar daripada zina. Namun kadang karena ketidaktahuannya, karena itu ia melakukan dengan rasa malasnya sehingga meninggalkan kewajiban salat. Padahal hanya 5 waktu. Salat asar paling lama, sudah paling lama 15 menit, anggaplah hebat kalau sudah mengerjakan salat 15 menit. Berikut dengan wudunya. Sementara kita kalau buka internet dan lain sebagainya itu tidak cukup hanya 2 menit, 3 menit waktunya. Ketika salat dikerjakan misalkan 10 menit dalam 5 waktu, 10 kali 5. Berarti dalam sehari semalam cuma hanya 50. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali yang akan dihisab di akhir kelak, yang pertama kali akan dihisab, akan diurusi
adalah tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamah as-salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab ketika kita wafat, yang akan diproses pertama kali urusan semuanya pertama kali adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali. Ketika hisaban itu baik tentang salatnya, maka semua urusannya dianggap baik. Salaha sa'iru 'amali. Dan dianggap baik. Dan pertama kali, dan ketika salatnya dihisab tidak ada cacat, artinya baik, maka ia akan selamat berikut. Ia akan selamat. Maka oleh karenanya kesehatan yang Allah berikan, yakni hidup ini kita gunakan untuk menunaikan perintah Allah yang Allah wajibkan. Bahkan kalau ada banyak kesempatan kita tunaikan yang sunnah, yang tidak diwajibkan, yang membuat kita tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dalam pekerjaan dunia saja ada lembur, itu kadang lemburnya yang dikejar karena itu ada tambahan gaji, ada tambahan upah, ada tambahan bonus. Artinya dari gaji pokok ada tambahan gaji lagi. Mengapa kita tidak menunaikan yang tidak diwajibkan oleh Allah, tapi membuat kita tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian di ayat 153, ini berkaitan juga dengan ayat sebelumnya. Di ayat 153 ini Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik kalangan orang yang beriman laki-laki maupun wanita. Ayat 153, ista'inu, mintalah pertolongan kalian bisabri, dengan sabar. Ista'inu, mintalah pertolongan dengan sabar. Jadikan sabar itu sebagai penolong kita. Di antara yang harus dimiliki adalah dalam hidup ini adalah sabar. Para ulama menjelaskan sabar itu dalam menjalankan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berbuat kebajikan. Kalau dalam berbuat kebaikan, dalam melaksanakan ibadah tidak sabar, dia tidak bisa istiqomah. Orang mengerjakan sholat itu harus sabar, bekerja harus sabar, berbuat amalan-amalan yang baik itu diperlukan kesabaran. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat. Mau melakukan perbuatan maksiat, ya bersabar, artinya tidak melakukannya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika ada musibah yang menimpanya, seperti sakit, kekurangan rezeki, dan lain sebagainya. Maka sabar diperlukan oleh setiap mukmin untuk dijadikan pertolongan
Artinya dengan kesabaran kita bisa melaksanakan perintah Allah, dengan kesabaran kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, dengan kesabaran kita bisa sabar, bisa menerima, bisa berlapang dada dengan musibah yang Allah ujikan, yang Allah timpakan kepada kita. Di dalam ayat lain selain 153 banyak sekali tentang perintah sabar. Makanya sabar dalam surah Al-Asr itu wa tawassaw bis sabr wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, seluruh manusia, illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Kecuali yang tidak akan merugi orang-orang yang beriman dalam surah Al-Asr dan berbuat kebajikan. Wa 'amilus shalihat itu beramal mereka as-shalihat dengan amal yang baik. Amal yang baik itu tadi sudah dijelaskan, tidak hanya salat. Tidak hanya salat. Semua kebaikan yang kita lakukan tentu yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, termasuk mencari nafkah yang halal itu bagian dari wa'amilus shalihat. Namun setiap mukmin yang melakukan kebaikan itu perlu adanya saling berwasiat dalam kebajikan. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqq. Ya, seperti ini menjalankan wa tawassaw bil haqq untuk meningkatkan keimanan. Karena keimanan seorang muslim, termasuk saya, yazidu wa yanqus. Kadang naik. Kalau ketika naik keimanannya, lagi semangat, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang kusur lagi menurun, sampai terjadi menurunnya, meninggalkan sholat misalkan, na'udzubillah min dzalik wa'iyadzubillah, ini sangat membahayakan kepada diri kita. Ini pentingnya adalah wa tawassaw bil haqq. Kemudian di ayat itu diakhiri dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar. Walaupun keadaan seperti ini, supaya sabar. Jadi kita berpesan untuk sabar tidak hanya kepada seorang hamba yang ditinggal wafat oleh bagian anggota keluarganya, tapi dalam kebangkrutan, dalam musibah-musibah yang lain, kecelakaan, sakit, bila kita besuk, kita nasihati untuk bersabar. Inilah di ayat itu menunjukkan wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar. Makanya ada dalam surah Al-A'raf itu doa untuk bersabar. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Al-A'raf insyaallah 126. Ini doanya. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kadang kita saudara menyakitkan kita, sabar.
kadang sahabat, teman kerja, kadang tetangga, sama. Makanya di sini Allah ajarkan kepada nabinya, ya termasuk kita sangat perlu doa ini. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini saja dengan satu ayat yang dibaca, Rabbana wahai Rabb kami, afrigh 'alaina sabra. Berikan kepada kami, alaina kepada kami sabra, kesabaran. Jadi sabar itu juga harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Dianiaya kalau bisa menahan diri untuk sabar. Diludahi sabar. Wah, berat Ustaz. Mau tidak balas, diinjak kakinya, Mas, mohon maaf, kaki saya masih kepake. Itu bisa bersabar. Kalau prakteknya tidak sabar, kakinya diinjak, matamu itu tidak lihat. Itu sudah tidak sabar, kata-kata yang kasar lagi. Jadi ada doanya. Termasuk Nabi Musa berwasiat di ayat 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Karena kaumnya Nabi Musa itu problemnya sangat banyak, ujiannya sangat banyak. Bahkan termasuk Nabi Allah Musa sendiri. Nabi Allah Musa sendiri sebelum lahir sudah ujiannya berat. Ada peraturan dari penguasa pada saat itu, kalau ada seorang wanita yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu dibunuh. Jadi sebelum lahir Nabi Musa itu sudah diancam itu pembunuhan. Itu aturannya. Makanya ini Al-Quran yang menjelaskan Allah. Makanya setelah dilahirkan, setelah lahir Nabi Allah Musa, dibuang, dimasukkan dalam peti, dihanyutkan di sungai. Karena takut dibuang. Kalau antum sebelum lahir sudah ada ancaman enggak? Enggak ada ancaman. Buru-buru tuh. Iya. Mau diancam, sudah besar begitu enggak ada yang ngancam pula. Sampai ditemukan bayi Nabi Musa alaihissalam oleh keluarganya Fir'aun. Sampai Nabi Allah Musa diasuh oleh Fir'aun sendiri, oleh yang bikin peraturan. Gak jadi dibunuh, dia yang ngasuh, aturannya gak berlaku. Hidup Nabi Allah Musa bersama Fir'aun begitu lama, kurang lebih 30 tahunan. Kurang lebih. Dia anak angkatnya, anak asuhnya Fir'aun. Kemudian keluar dari kerajaan, kurang lebih usianya 30 tahun. Setelah usia 40 tahun diutus menjadi nabi. Nabi Allah Musa itu minggat dari kerajaan, dari Fir'aun, karena membantu sukunya, membantu bangsanya. Di pasar ada bangsa Kibti dengan Bani Israel. Ya, terjadi perdebatan mulut karena ada Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa. Sebelum jadi nabi, Musa tolong, kamu kan suku saya, tolonglah saya Musa. Musa menolong, kemudian cuma tidak sengaja ditaboknya, ditempeleng saja, tidak mau membunuh, cuma hanya mau memberi peringatan saja. Kok tabokannya itu qadarullah menyebabkan kematian. Jadi Musa itu memang kuat. Batu aja ditaboknya pecah, coba kalau antum nabok batu, tangannya yang pecah.
Kemudian karena diancam dibunuh oleh Fir'aun, pergi ke Madian, ketemu dengan Nabi Shu'aib. Disitulah tinggal selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian dijadikan Nabi Allah, utusan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disuruh ngajak bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Banyak dan panjang ceritanya tentang Nabi Allah Musa. Makanya Nabi Musa dengan kaum Bani Israel ini sering dapat musibah, ujian, ya, yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Fir'aun di masa itu, termasuk orang baik yang kena juga, termasuk banjir darah semua di kota, di istana, darah semua. Musa, doalah kepada Tuhanmu, hilangkan darah ini. Benar. Termasuk yang mau diminum itu enggak ada. Air tawar, darah semua berubah darah semua. Sudah hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat lagi, mengingkari lagi. Kemudian berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tidak makar lagi. Nah, jadi sabar, Nabi Allah Musa sabar. Jadi doa dalam surah Al-A'raf 126 ini, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami, saya, muslimin dalam keadaan berserah diri. Artinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu harus diminta. Kematian husnul khotimah itu harus diminta. Ya buktinya ini Allah ajarkan doa. Ini doanya sangat simpel, pendek sih. Ketika kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhir kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini pertolongan yang luar biasa. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Di ayat itu peringatan pertama kepada orang yang beriman untuk bersabar. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah untuk bersabar dan minta pertolongan kepada Allah untuk selalu menunaikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Salat juga perlu diminta. Jangan hanya minta rizki saja, minta uang, minta pangkat, atau minta kedudukan. Salat juga harus diminta kepada Allah supaya kita istiqomah menjalankan. Karena di ayat ini 153, ista'inu bis-sabri was-salah, tidak hanya sabar tapi was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Prakteknya meminta salat di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 di ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu kalau bisa jadikan bagian doa dalam permintaan kita. Tidak harus di dalam salat, di luar salat pun, ya Allah, jadikan saya orang yang tegak, orang yang selalu menunaikan
salat, istiqamah menjalankan salat. Salat itu harus diminta pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang lain, wa innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun, di ayat 45, wasta'inu, kalau tadi 153, di 45 di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, niscaya berat. Untuk menunaikan salat walaupun 10 menit berat. Iya, yang paling berat untuk dikerjakan itu salat isya dan subuh. Yang paling berat itu salat subuh. Sudah hujan, lama tidak ketemu istri, ya, baru ketemu malam itu ada panggilan sholat, berat. Di ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, wa innaha, dan sesungguhnya salat lakabiratun, niscaya berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang tunduk terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam arti adalah orang yang taat dalam menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Di ayat berikutnya yang dimaksud khashi'in di sini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud khusyuk di sini bukan di dalam salat, tapi khusyuk yang dimaksud alladzina, orang-orang yadhunnuna, yang meyakini mereka. Yadhunnuna secara lafadznya itu menyangka mereka, tapi maksudnya meyakini mereka, annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka itu mulaqu rabbihim, akan berjumpa kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud khusyuk yaitu adalah saya ini akan menjumpai Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, akan menjumpai Allah, akan melaporkan, akan membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya 3 ayat ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang pertama, mengingatkan, perbanyaklah ingat kepada Allah. Allah akan menolong kita, akan melindungi kita. Selalu bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan kita kufuri, jangan kita ingkari. Kemudian selalu jadikan sabar itu sebagai penolong kita. Artinya sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar bila dapat ujian, musibah. Kemudian jadikan penolong salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kerjakan salat dengan menjaga syarat-syaratnya salat yang sudah pernah diajarkan, menjaga rukunnya, wajibnya, sunnahnya, jauhi yang dilarang kalau dikerjakan dalam salat, agar salat itu menjadi penolong kepada kita, agar dengan salat kita mendapat ridho
dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan salat, dengan kesabaran, dengan perbuatan amal-amal baik lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sudah mau masuk 1 jam 10 menit ke depan. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, tidak usah banyak-banyak ayat yang disampaikan. Ya, kalau mau bertanya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sholat Ustaz, ketika sholat subuh itu kita kesiangan, lalu pada saat kita terbangun kita ingin melaksanakan sholat, lalu kita terhambat oleh urusan yang tidak bisa ditunda. Setelah itu kita ingin melaksanakan sholat subuh tadi tertunda sampai dengan sholat zuhur. Itu apakah kita termasuk dosa besar? Lalu yang kedua, ketika kita terbangun di sepertiga malam, kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita sambil menunggu azan subuh itu kita tertidur atau ketiduran dan terbangun atau sudah siang, itu gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Kesiangan ceritanya. Kesiangan subuh misalkan jam 5. Ternyata bangunnya jam setengah 7. Ini kesiangan beneran, bukan mendengar adzan. Kalau mendengar adzan di waktu subuh, as-salatu khairun minan naum, dengar tapi tidak itu bukan kesiangan. Itu sengaja tidak mau menaikkan sholat tepat pada waktunya. Iya, tidak mau menaikkan sholat tepat pada waktunya. Artinya masuk kantor mestinya tepat pada waktu. Ini kalau kerjanya kantornya jam 8 itu sampai jam 4, ini masuknya jam 5. Kantornya sudah tutup. Kalau ada unsur yang tidak ada sengaja kesiangannya, maka itu bagian dari rukhsah, kemurahan Allah, pengampunan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Pertanyaannya di situ, kemudian ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Memangnya pekerjaan apa yang lebih hebat dari sholat? Ngurusin istri, atau segera mau berangkat kantor. Pekerjaan yang paling baik dan tidak boleh ditunda sebenarnya pekerjaan sholat. Khairu a'malakum as-salat. Sebaik-baik perbuatan kalian sebenarnya tentang salat. Hatta ada kematian sehingga ada kematian pun juga kalau belum sholat dulu. Sholat dulu. Jangan kubur. Oh, ini mau dikubur segera. Sholat dulu kalau belum sholat. Seberapa sih paling sholat diambil yang wajib-wajibnya saja 5 menit. Apalagi subuh 2 rakaat. Kalau yang penting baca ayatnya pendek saja. Baca doa iftitah yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang pendek saja. Baru Fatihah, suratnya yang pendek saja. Al-Ikhlas tidak sampai 1 surah, cukup 1 ayat, tidak apa-apa, boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Karena ada hal yang penting kayak gitu. 1 ayat boleh, yang penting ayat itu sudah sempurna. Iya. Atau kalau tidak itu Yasin,
Allahu Akbar, boleh. Itu satu ayat itu. Ya, setidak-tidaknya satu surah lah. Paling pendek yaitu ya termasuk Al-Ikhlas. Apakah itu dosa besar ketika sampai menundanya sampai ke siang harinya? Dosa besar karena itu unsur sengaja meremehkan, mendahulukan pekerjaan yang lain yang seharusnya itu tidak diutamakan, sholat yang diutamakan, itu dosa besar. Maka segera bertobat. Dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal yang lebih penting dari sholat itu intinya tidak ada, kecuali hanya sholat yang harus didahulukan. Nah, ada yang namanya safar, itu menggabung sholat, sakit menggabung sholat. Iya. Ini berkaitan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, mengerjakan sholat malam. Sholat malam, bangunnya misalkan jam 3. Sudah sholat, ia mulai sholat tahajud. Belum waktu subuh tidur. Iya. Kalau waktunya berdekatan sekitar kurang 15 menit, ya kalau bisa jangan tidur. Kalau masih 1 jam, dari jam 3 sampai jam 4, subuhnya jam 5, tidur, nanti menginginkan bangun kembali, kok tidak bangun kesiangan, sengaja tidak bangun, bukan sengaja unsur dengar kumandang adzan subuh, tapi memang benar-benar lelah. Ya itu bagian dari pengampunan yang Allah berikan. Apakah termasuk dosa? Dosa, tapi Allah akan ampuni karena bukan unsur sengaja. Nanti kalau bangun jam 8, segera mengerjakan sholat. Dan kalau ada tamu, mana mamasnya lagi sholat, rajin banget sholat duha, padahal sholat subuh. Ada tamu pagi-pagi misalkan, bertanya, Assalamualaikum, mana? Dengan Mas siapa? Indra. Mas Indra, mana Mas Indra? Lagi sholat kan, kata keluarganya. Masya Allah, Mas Indra rajin benar duhanya ya. Padahal sholat subuh karena kesiangan. Kalau unsurnya tidak sengaja, jam 3 bangun, sholat 1 jam, jam 4 tidur lagi, mau masuk ke jam 5 kan 1 jam tidur lagi, baik. Tapi kalau tidak bangun, benar-benar tidak bangun, itu ketika kesiangan, langsung segera menunaikan sholat. Mau jam 7, mau jam 8, kesiangan benar menunaikan sholat. Itu. Maka dosa tapi Allah ampuni. Itu bagian dari unsur tidak sengaja. Tapi kalau unsur sengaja, dosa besar. Allah a'lam bishawab. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saat kita sholat subuh tidak membaca doa kunut, bagaimana itu hukumnya, Pak? Yang kedua, saat kita masih bayi, belum disembelihkan kambing. Ya, diakekahkan orang tua kita. Apakah boleh saat kita sudah dewasa mengakekahkan diri kita sendiri, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Di waktu sholat subuh, bagaimana kalau tidak membaca doa qunut? Qunut adalah sebenarnya tidak harus waktu subuh. Qunut itu ada qunut subuh, isya, maghrib, asar, zuhur. Jadi Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat yang dijelaskan, bahkan banyak riwayat, dia qunut selama 1 bulan. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu qunut. Gitu. Kenapa terjadi qunut seperti itu? Karena ada sahabat yang dibunuh sebanyak 69 yang dibantai, tinggal 1 yang hidup.
Kemudian Rasulullah SAW dibunuh. Oleh siapa yang dibunuh? Oleh beberapa suku. Ya, kunut namanya kunut nazilah. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini riwayat yang sahih, riwayat yang valid. Kemudian berkaitan dengan kunut witir, kunut sholat witir, sholat sunnah di akhir malam. Teksnya sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada cucunya Hasan. Praktek doa witirnya, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Adapun kunut subuh secara khusus, ada riwayat, tapi kebanyakan para ulama menilai riwayat itu lemah. Hanya yang mempraktekkan dari kalangan ulama, satu, Imam Malik. Imam Malik itu melakukan kunut subuh, tapi tidak mengangkat tangan. Dan praktek doanya tidak pakai yang Allahumma hdini, pakai yang riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun kunut subuh itu dipakai oleh seorang imam namanya Muhammad bin Idris yang terkenal Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini saya tidak langsung menjawab kepada poinnya, kepada titik pertanyaannya, supaya biar ada wawasan sedikit. Jadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ya, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah mengkhususkan kunut subuh. Tidak pernah mengkhususkan subuh saja, itu tidak pernah. Dalam riwayat yang sahih. Kemudian para sahabat tidak pernah mengkhususkan juga, para sahabat generasi yang awal, generasi yang paling baik yang dijamin surganya, juga tidak pernah mengkhususkan khusus kunut subuh. Itu generasi pertama. Generasi kedua namanya tabi'in. Tabi'in ini generasi yang tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan para sahabat, juga tidak berdoa secara khusus dalam sholat subuh yang disebut dengan kunut. Baru generasi ketiga, salah satu di antaranya yang dipakai oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bagaimana kalau tidak melakukan kunut sholat subuh? Menurut dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah, sholatnya sah, sholatnya sempurna. Ya, hanya saja menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan para orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i, itu kunut bagian dari sunnah. Kunut itu bagian dari sunnah. Jadi bukan wajib. Jadi kalau tidak mengerjakan, sholatnya tetap sah. Tidak mengerjakan tetap sah. Ya. Namun kalau Imam Malik kunut tapi tidak angkat tangan dan tidak dibaca keras, diam. Artinya maksudnya tidak dikeraskan bacaannya. Kalau Imam Syafi'i dikeraskan dan mengangkat tangan. Kalau jadi imam membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya. Ini maka yang mau berkunut silakan kunut, yang tidak berkunut ya tidak perlu nyela kepada yang dan yang tidak kunut tidak perlu dicela dengan yang iya. Yang perlu dinasihati yaitu yang tidak sholat subuh. Yang perlu dinasihati. Tidak perlu dicela, walaupun tidak sholat subuh, tidak perlu dicela, tidak perlu dimaki, tapi dinasihati. Mas, bang, kepada suaminya, subuh lah bang, semalam sudah dikasih kok nggak sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan jadikan permasalahan yang mau kunut silakan, berarti mengikuti hadis yang jalur dari Imam Syafi'i yang dipakai, dan menurut Imam Syafi'i itu bukan wajib, tapi sunnah. Dan doanya kunut itu baik. Di antaranya Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma ya Allah, ihdini tunjukkanlah kepadaku
Fiman hadait, sebagaimana engkau menunjukkan kepada orang yang kau tunjukkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada bayi tidak diakikohi di waktu masih kecil? Hukumnya akikoh intinya adalah sunnah bagi yang orang tuanya atau yang ngurusi bayi. Karena ada orang yang ngurusi bayi nggak ada orang tuanya wafat, meninggal dunia. Yang ngurusi pamannya, padenya, maka boleh ya dia dipotongkan kambing, seekor kambing kalau perempuan. Sudahnya kalau laki-laki dua ekor. Tapi kalau mampunya cuma 1 ekor walaupun laki-laki, tidak apa-apa. Mampunya 1 ekor. Hasan Husin itu 2 ekor. Berarti 2 cucunya 2 ekor. Iya. Jadi bukan harus 2 ekor. Iya. Sunnahnya begitu. Kalau diganti kerbau Ustaz gimana? Nah, sunnahnya kambing. Sunnahnya kambing. Ya. Bagaimana kalau tidak diakikoi di masa kecil? Karena orang tua tidak tahu hukumnya. Atau sebab yang lain. Ya. Karena memang tidak punya rizki. Tidak punya rizki. Sehingga sampai dewasa dia ngerti sendiri bagaimana. Kalau untuk akikoi kepada sendiri, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Ya, boleh, karena itu perbuatan yang baik. Namun seandainya tidak diakikoi untuk dirinya sendiri karena sudah dewasa, tidak mengapa, tidak terbebani dosa. Karena akikah itu mulai dari sejak dia lahir sampai dia belum balik. Kalau sudah balik nggak akikah nggak apa-apa. Ya, mending malah untuk kurban. Beli kambing 1 untuk kurban. Mending seperti itu. Dan andaikan dia akikah di waktu masa sudah dewasanya tidak mengapa. Boleh, sebagian ulama pendapatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi ibu, jadi akikah itu hukumnya bukan wajib, tapi tadi kembali mensyukuri nikmat Allah, diberi keturunan karunia oleh Allah, itu disuruh syukur. Bagian dari mensyukuri kalau punya rizki orang tuanya disuruh motongkan kambing atau kibas. Iya. Namun ketika orang tuanya tidak mengerti atau karena tidak ada rizki, setelah kita dewasa ingat bahwa kita akan motong sendiri. Sebagian ulama memperbolehkan. Ya, namun dalam riwayat yang sahih tidak perlu akikah. Ya, mending bila saatnya Idul Adha berkorban untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Itu malah pahalanya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup 2 pertanyaan saja, tapi pertanyaannya berkualitas kedua-duanya. Ini tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah, dan yang tidak benar bukan unsur kesengajaan saya, itu datangnya dari syaitan, dan dari saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.